Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5765-5768. Semuanya berlutut. Tetapi kata-katanya sudah terlanjur keluar. Ia hanya bisa menguatkan diri dan menatap Dev dengan sedikit provokasi. Kenapa? Takut. Kalau begitu, akui kekalahanmu sekarang, akui kesuksesanmu sebelumnya hanyalah keberuntungan. Belum terlambat. Master Sekte Turner Lai juga menatap Dev dan berkata dengan suara berat, teman muda Chen, Tetua Yu baru saja berbicara dengan impulsif. Kau telah menghancurkan fungsi jiwa binatang 3 bakat. Kekuatanmu telah terbukti. 1 juta batu peri, aku akan segera memberikannya. Posisi tetua juga kosong. Formasi pembunuh dewa 10.000 binatang ini sangat berbahaya, bukan permainan anak-anak. Tidak perlu dipaksakan. Semua orang mengira Dev akan menyerah. Lagi pula, dia telah membuktikan dirinya, mendapatkan pengaruh dan rasa hormat yang cukup, dan tidak perlu mengambil risiko lagi. Namun, reaksi Dev sekali lagi melampaui harapan semua orang. Dia sepertinya tidak mendengarkan nasihat Master Sekte Turner Lai, juga tidak peduli dengan transmisi telepati cemas Dylan, Wanda, dan dia bahkan tidak melirik tatapan provokatif Tetua Yu. Tatapannya melayang lebih dalam ke altar 10.000 binatang, di mana energi yang bahkan lebih kuat tampak bergejolak. Senyum yang nyaris tak terlihat kembali tersungging di bibirnya, membawa sedikit ketertarikan. Formasi pembunuh dewa 10.000 binatang. Ulangnya pelan, lalu mengangguk, nadanya masih tenang, namun membawa keyakinan yang dingin. Kedengarannya menarik. Kalau begitu mari kita coba. Semua orang. Dia gila. Pria ini benar-benar gila. Hanya itu yang terlintas di benak semua murid Sekte 10.000 binatang saat itu. Dia benar-benar setuju. Dia akan menantang formasi pembunuh dewa 10.000 binatang yang mengerikan itu. Tetua Yu, setelah sesaat terperangah, merasakan gelombang kegembiraan dan kekejaman yang liar. Nak, kau telah memilih kematian. Ia segera menangkupkan tangannya ke arah Ketua Sekte Turner Lai dan berkata, Ketua Sekte. Anak ini sangat arogan, berani meremehkan formasi pertempuran tertinggi Sekte 10.000 binatang kita. Mohon izinkan saya untuk mengaktifkan formasi pembunuh dewa 10.000 binatang, supaya dia bisa melihat kekuatan sejatinya. Ketua Sekte Turner Lai menatap Dev dalam-dalam. Di mata Dev, ia tidak melihat kegilaan atau ketakutan, hanya ketenangan dan ketidakpedulian yang tak terpahami. Ia terguncang, dan akhirnya, mengangguk perlahan. Izin diberikan. Dengan perintah yang diberikan, seluruh Sekte 10.000 binatang bergerak. 9 murid inti dengan aura yang kuat, setidaknya di peringkat keempat alam dewa abadi, dengan cepat masuk dan mengambil posisi mereka di misteri yang mendalam. Ekspresi mereka serius, jelas menyadari pentingnya formasi ini. Saat mereka mengaktifkan teknik rahasia mereka secara bersamaan, 9 hantu jiwa binatang, yang jauh lebih besar, lebih padat, dan lebih ganas daripada formasi jiwa binatang 3 bakat sebelumnya, meraung dan membubung ke langit. Naga, harimau, singa, phoenix, piton, elang, beruang, serigala, dan kura-kura. 9 hantu jiwa binatang purba yang kuat berputar dan saling terkait, menarik konvergensi energi spiritual yang menggila dari langit dan bumi. Dalam sekejap, langit di atas altar 10.000 binatang berubah warna, dan penghalang cahaya raksasa yang menutupi seluruh altar tiba-tiba terbentuk. Di dalam penghalang cahaya, 10.000 binatang meraung, aura pembunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Tekanan tak terlihat, seperti gunung Tai yang menekan, membuat para murid yang menyaksikan dari luar penghalang merasakan napas mereka semakin cepat dan pikiran mereka goyah. Inilah fondasi sejati dari Sekte 10.000 binatang. Sebuah formasi pertempuran yang kuat yang mampu membunuh dewa-dewa di luar level mereka. Seorang murid di tengah formasi memandang Dev, yang masih berdiri dengan tenang di dalamnya, dan berkata dengan suara berat, rekan Taois, formasi ini sangat berbahaya. Belum terlambat untuk menyerah dan mundur. Tetua Yu di luar formasi mencibir berulang kali, seolah-olah ia sudah bisa melihat Dev dicabik-cabik oleh 10.000 binatang buas. Dev menatap 9 jiwa binatang buas yang ganas dan mengaum di langit, merasakan tekanan mengerikan yang bahkan dapat membuat seorang kultivator dewa abadi tingkat 6 gemetar. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Begitu. Saat kata-katanya terucap, ia bergerak. Tidak seperti sebelumnya, ia tidak sombong. Kali ini, pedang penebah naga memancarkan auman naga yang jernih dan beresonansi dan otomatis jatuh ke tangannya. Dengan pedang di tangan, seluruh aura Dev berubah drastis. Ketenangannya lenyap seketika, digantikan oleh niat pedang yang tak tertandingi yang seolah membelah langit dan mengamati dunia.
Dia tampak berubah menjadi pedang dewa yang terhunus dari sarungnya, ketajamannya terungkap sepenuhnya, cahayanya menyejukkan seluruh negeri. Domain pedang 5 elemen, buka. Bas. Sebuah domain pedang 5 warna, yang bahkan lebih besar, lebih padat, dan lebih lengkap daripada di lembah batu, meraung. Kali ini, jangkauan domain itu bahkan tampaknya menyaingi perisai cahaya dari formasi pembunuh dewa 10.000 binatang. Di dalam wilayah itu, energi pedang tidak lagi sehalus hujan, tetapi berubah menjadi pedang cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya dan padat. Hukum waktu dan ruang saling terkait, membuat pemandangan di dalam wilayah pedang itu aneh dan fantastis, seolah-olah itu adalah dunia tersendiri. 10.000 pedang, kembalilah ke sumbernya. Teriak Dev, sambil mengarahkan pedang penebas naga ke langit. Di dalam domain pedang, pedang cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya, seolah menerima perintah, memancarkan semburan teriakan pedang yang riang. Kemudian, bagaikan 100 sungai yang mengalir ke laut, menyatu menjadi semburan energi pedang yang dahsyat, tak tertandingi kecemerlangannya, mengandung makna kelahiran dan kematian 5 elemen serta perputaran ruang dan waktu. Semburan energi pedang ini bukan lagi sekadar gelombang energi. Ia seolah memiliki kehidupan, sebuah tekad. Kemanapun ia lewat, ruang terbelah oleh retakan hitam halus, dan waktu itu sendiri menjadi kacau. 9 hantu jiwa binatang purba yang ganas, di hadapan semburan energi pedang yang mengandung prinsip-prinsip tertinggi langit dan bumi ini, benar-benar mengeluarkan lolongan ketakutan. Kekuatan mereka ditekan oleh hukum-hukum di dalam wilayah pedang, dan serangan mereka dengan mudah dihancurkan oleh semburan energi pedang. Aum! Kak! Awuwo! Semburan energi pedang, dengan kekuatan yang luar biasa, seketika menghancurkan pertahanan gabungan 9 jiwa binatang, menghantam keras penghalang cahaya dari formasi pembunuh dewa 10.000 binatang. Krak! Boom! Seperti pecahan kaca, seperti bintang yang meledak. Penghalang cahaya yang kuat, yang konon mampu membunuh para dewa, hancur dengan raungan memekakkan telinga setelah bertahan kurang dari satu tarikan napas. Penghalang itu berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menghilang menjadi ketiadaan. 9 murid inti yang memimpin formasi itu secara bersamaan batuk darah, terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh terbanting ke tanah, tak sadarkan diri. Formasi itu hancur lagi. Lebih dari itu, formasi itu dihancurkan secara paksa dengan cara yang lebih mendominasi, lebih langsung, dan lebih menghancurkan. Keheningan. Keheningan yang mematikan. Jika menghancurkan formasi jiwa binatang 3 bakat sebelumnya mengejutkan dan tak terbayangkan, maka menghancurkan formasi pembunuh dewa 10.000 binatang secara paksa membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Ini, monster macam apa dia? Dewa surgawi kelas 7. Ini adalah dewa surgawi kelas 7. Bahkan dewa abadi kelas 7 pun mungkin tak lebih dari ini. Dylan dan Wanda terlalu bersemangat untuk berbicara, hanya menatap sosok berjubah hijau yang berdiri di tengah arena dengan tatapan mata yang sangat fanatik dan penuh kekaguman. Mulut Penatua Siong menganga, cukup besar untuk memuat sebutir telur. Penguasa sekte Turner Lai sedikit mencondongkan tubuh ke depan, keterkejutannya berubah menjadi kengerian, dan sedikit fanatisme. Ekspresi Penatua Yu benar-benar hancur. Ia tampak seperti melihat hantu, wajahnya pucat pasi. Ia terhuyung mundur beberapa langkah, terduduk di kursi, benar-benar bingung, berulang kali bergumam, mustahil. Ini mustahil. Dev perlahan menyarungkan pedangnya, aura pedang yang menyelimutinya seketika surut, mengubahnya kembali menjadi pemuda berjubah hijau yang tampak biasa saja. Tatapannya menyapu seluruh arena. Semua orang yang ia tatap, baik murid maupun tetua, secara naluriah menundukkan kepala, tak sanggup menatap matanya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada penguasa sekte Turner Lai di panggung tinggi. Penguasa sekte Turner Lai menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan gejolak di hatinya. Ia berdiri, suaranya sedikit gemetar, dan berbicara dengan penuh kesungguhan, teman muda Chen. Tidak, senior Chen. Kemampuan dewa Anda tak tertandingi, sekte kami sungguh terkesan. 1.000.000 batu peri akan segera dipersembahkan. Kami juga dengan rendah hati meminta Anda untuk berkenan menerima posisi tetua sekte 10.000 binatang. Sekte 10.000 binatang bersedia menghormati Anda sebagai tetua kami yang terhormat. Saat ini, di dalam hatinya, kekuatan Dev telah melampaui level teman muda, dan ia pantas disebut senior. Ia bahkan bersedia menerima posisi tetua, meskipun posisinya sebagai master sekte. Namun, Dev menggelengkan kepalanya lagi. Ia tampaknya tidak tertarik dengan apa yang disebut posisi tetua. Saya akan menerima batu peri, tetapi posisi tetua tidak mungkin, katanya dengan tenang. Saya tidak tertarik. Mendengar ini, secercah kekecewaan terpancar di mata penguasa sekte Turner Lai, tetapi ia tak berani melanjutkannya. Wajah tetua Yu memucat. Ia tahu ia telah benar-benar menyinggung makhluk mengerikan ini.
Saat ini, Dev seakan menyadari sesuatu. Ia menatap penguasa sekte Turner Lai dan para kultivator manusia binatang yang tak terhitung jumlahnya di bawah panggung, tatapan mereka dipenuhi kekaguman, ketakutan, dan rasa ingin tahu, lalu mendesah pelan. Kalian semua sepertinya menghargai garis keturunan dan aura yang mengesankan. Sebelum ada yang bisa menjawab, Dev perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, aura mengerikan, yang sama sekali berbeda dari niat pedangnya sebelumnya, kuno, luas, mulia, dan sangat agung, dilepaskan, bagaikan seorang penguasa primordial yang terbangun setelah berabad-abad tertidur, perlahan menyebar dari tubuhnya. Awalnya, itu hanya jejak, tetapi segera, bagaikan letusan gunung berapi, bendungan jebol. Aum! Raungan naga, yang seolah berasal dari era purba, melintasi ruang dan waktu yang tak berujung, tiba-tiba bergema dari dalam diri Dev, menggema jauh di dalam jiwa semua orang. Kemudian, yang membuat semua orang tercengang, sesosok hantu naga emas raksasa yang berkilauan membubung ke langit dari belakang Dev, melayang di atas altar 10.000 binatang. Hantu naga emas itu hampir nyata, sisik dan cakarnya berkilauan, tatapannya yang agung menyapu kerumunan bagaikan seorang raja yang mengamati rakyatnya. Kekuatan naga yang murni, luas, dan agung, bagaikan sungai perak yang mengalir deras, menyelimuti seluruh altar 10.000 binatang, melingkupi semua orang yang hadir. Di bawah tekanan absolut yang berasal dari relung terdalam garis keturunan mereka dan puncak kekuatan hidup mereka. Buk, duk, buk. Bagai gelombang pasang, mulai dari murid-murid terluar, baik mereka dewa abadi tingkat 1 maupun tingkat 5, baik murid biasa maupun tetua, kaki semua orang tanpa sadar tertekuk, dan mereka tanpa sadar berlutut. Bahkan Penatua Siong di panggung tinggi, dan Penatua Yu yang putus asa, berlutut tanpa terkecuali, tubuh mereka gemetar, getaran dan kepasrahan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Akhirnya, bahkan yang terkuat di antara mereka, pemimpin sekte Turner Lai, hanya bisa bertahan sesaat lebih lama di hadapan keagungan kekuatan naga yang maha luas, bagaikan bintang, dan bak kaisar. Ia merasakan jiwanya gemetar, darahnya tertahan, dan keinginan tak tertahankan untuk tunduk melonjak dari lubuk hatinya. Dengan susah payah, dipenuhi keterkejutan dan kekaguman yang luar biasa, ia berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepalanya yang angkuh. Di altar 10.000 binatang, semua orang berlutut. Hanya sosok berjubah hijau yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tenang. Bayangan naga emas berputar dan meraung di atas kepalanya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Tatapannya dengan tenang menyapu kerumunan yang berlutut di bawah, mengamati keterkejutan, ketakutan, dan penghormatan mendalam yang sedalam darah di wajah mereka, hatinya tetap setenang sumur yang dalam. Setelah waktu yang lama, kekuatan naga yang besar dan bayangan naga emas itu perlahan mereda, akhirnya menghilang tanpa jejak. Aura yang menindas menghilang, tetapi keterkejutan di hati kerumunan tetap ada. Mereka tetap berlutut, tak seorang pun berani berdiri lebih dulu, tatapan mereka ke arah Dev kini dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan fanatik yang akan ditunjukkan seseorang kepada dewa. Seekor naga. Dan naga yang paling mulia, naga emas. Tidak heran dia begitu kuat. Tidak heran dia meremehkan posisi tetua sekte 10.000 binatang. Di hadapan naga emas yang dipuja, mereka, para manusia binatang, memang tak berbeda dengan rakyat jelata. Penguasa sekte Turner Lai perlahan mengangkat kepalanya, suaranya bergetar penuh hormat, dan bertanya, "Senior. Anda, siapa sebenarnya Anda?" Dev menunduk dan akhirnya berbicara, suaranya tenang namun penuh tekad. "Namaku Dev Chen. Aku punya perseteruan darah dengan sekte iblis 10.000 jiwa. Mulai hari ini, jika sekte 10.000 binatang bersedia membantuku memusnahkan sekte 10.000 iblis, aku bisa menjaminmu tempat di surga ke-10. Kata-katanya, yang diucapkan dengan santai, bergema bagai guntur di hati semua orang. Pada saat ini, tak seorang pun mempertanyakan, tak seorang pun mengejek, tak seorang pun berani menunjukkan sedikit pun penghinaan. Hanya ketundukan mutlak dan kerinduan tak terbatas untuk mengikuti yang kuat dan meraih kejayaan. Bersambung.